Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Nur Hasana dari Universitas Nasional Fakultas Teknik dan Sains jurusan Teknik Mesin. Pada video ini saya ingin membahas materi fisika dasar yang berjudul Usaha dan Energi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dan pelajari pada bab ini, yaitu persoalan gerak yang melibatkan gaya konstan yang sudah dipelajari di materi dinamika. Apakah masih ingat dinamika itu apa? Ya, dinamika merupakan ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menyebabkan suatu partikel yang diam menjadi bergerak, atau yang mempercepat dan memperlambat suatu partikel. Yang kedua, yaitu persoalan gerak yang melibatkan gaya tidak tetap, yang berarti gayanya tidak konstan. Itu ada Fx, usaha dan energi, dan Ft, momentum. Yang pertama ada usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah suatu besaran skalar yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja sepanjang lintasan. Usaha ini nilainya besaran skala. Kita tidak memperhitungkan arahnya, tapi kita cukup melihat nilainya saja. Oke, mari kita perhatikan gambar di samping. Ada diagram kartesius sumbu X, Y, dan Z. Dan ada benda di titik 1. Kemudian karena adanya gaya, maka benda tersebut menjadi pindah ke titik 2. Ada gaya yang bekerja sepanjang lintasan dari titik 1 sampai ke titik 2. Selanjutnya, usaha sebagai luas. Gambar yang pertama ada sebuah grafik hubungan antara jarak dengan gaya, sehingga kita menghitung usaha dengan F dikali delta S. Ini adalah usaha pada luasan sebuah grafik. Kemudian gambar sebelah kanan atas kita menghitung usaha pada sebuah grafik. Ada Q1 dan Q2. Rumusnya adalah W sama dengan integral S1 sampai S2 Fx dx. Gambar yang ketiga di bawah akan menghitung usaha pada sebuah bagian dari jarak ds. Sebuah bagian kecil sehingga usahanya dw Fs dikalikan dengan ds. Bagian kecil ds yang kita zoom akan terlihat seperti ini posisinya. Gambar ini sama saja dengan gambar kedua yang di atas. Selanjutnya energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Bentuk dari energi ada energi kinetik, energi potensial seperti gravitasi, pegas dan listrik, dan energi panas dan lain-lain. Jika energi ditransfer kepada benda, akan memiliki arti usaha yang positif. Untuk kebalikannya, jika energi ditransfer dari benda, maka usahanya menjadi negatif. Satuan usaha dan energi. Usaha yaitu gaya dikalikan jarak. Gaya yang dimensinya ini, dan jarak dimensinya ini, dan joule dimensinya ini. Usaha dan energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Asal muasal rumus setengah mv kuadrat ini adalah dari rumus usaha. Jika gaya F selalu tetap, maka kecepatan A akan tetap juga. Sehingga untuk A yang tetap diperoleh rumusan W dari titik 1 sampai titik 2, integral 1 sampai 2 Fs dikali ds. Maka nilai F-nya ini akan diganti menjadi M dikali A. Ini adalah dV per dt dikali ds. dt-nya kita gabungkan dengan ds sehingga diperoleh integral M dV dikali ds per dt. ds per dt adalah V sama dengan kecepatan. Sehingga diperoleh integral mv dikali dv atau integral 1 sampai 2 mv dv. Nah, untuk v-nya kita integralkan menjadi setengah mv kuadrat. Kita hitung setengah mv 2 kuadrat dikurangi setengah mv 1 kuadrat. Itulah hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ada contoh benda, kotak, dengan kecepatan F1
dan kotak berwarna merah ini dengan kecepatan F2 dengan massa tertentu. Ini ada perpindahan karena ada A-nya di sini. Lalu ada tanda panahnya ke kanan. Teorema usaha dengan energi kinetik. W, usaha sama dengan delta K. Delta K itu artinya K2 min K1. Energi kinetik itu setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Usaha yang dilakukan pada benda akan mengakibatkan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Jenis gaya. Ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan yang diambil. Satu usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dibanding dengan negatif perubahan energi potensialnya. Dua, gaya konservatif adalah minus gradien dari energi potensialnya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Pada gambar di samping ada massa M dan M. Delta S di sini dan delta Y-nya di sini. Jadi hanya tergantung pada delta Y-nya saja. Delta Y itu berarti selisih jaraknya saja, tapi lintasannya tidak diperhitungkan. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi hanya tergantung dari delta Y-nya saja. Lintasannya tidak diperhitungkan. Jadi ini lintasannya mau kemana dulu tidak dipermasalahkan, langsung saja dihitung. Jadi bergantung hanya pada delta Y-nya saja. Usaha yang dilakukan pada pegas. Karena negatif, ini jadi ke bawah. Kita lihat, kita akan menghitung luasnya Fx. Berarti W sama dengan integral x1 x2 Fx dx. Fx-nya itu min Kx. Kita integralkan menjadi dari x1 ke x2 sehingga hasilnya menjadi setengah Kx2. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada sistem yang terisolasi. Proses pengereman ada energi yang berubah menjadi panas atau hilang. Dua, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tiga, hanya bentuk energi yang berubah. Contohnya energi potensial ke energi kinetik. Selanjutnya ada gerak bandul fisis. Pada kasus ini dapat terlihat perubahan antara energi kinetik dan energi potensial pada bandul. Ada benda M1 yang awalnya ditarik, kondisinya ini memiliki H1, kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga memiliki H2 dan memiliki kecepatan. Contoh yang kedua ada jet coaster. Kinetik energi plus potensial energi, jadi energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, hanya berupakan bentuk saja. Usaha oleh gaya non-konservatif. Kalau non-konservatif berarti bergantung pada lintasan yang diambil. Ini ada W lintasan 2 lebih besar daripada lintasan 1. Lintasan 1 dan ini lintasan 2. Lintasan 1 dia hanya garis lurus saja sehingga cepat. Sedangkan lintasan 2 lebih panjang karena berputar-putar dulu. Gaya gesek adalah gaya non-konservatif.
karena memperhitungkan lintasannya. Gaya gesek yang melewati jalur 1 akan berbeda dengan yang melewati jalur 2. Gerak pada permukaan kasar. Ini adalah gaya non-konservatif karena mempengaruhi lintasannya. Hukum kekekalan energi umum. Intinya itu hukum kekekalan energi umum itu energi kinetik dan energi potensial tidak dapat dihilangkan, hanya dapat berubah bentuk. Misalnya dari energi potensial menjadi energi atau sebaliknya. Ini ada diagram potensial. Bisa dilihat potensial energi, rumusnya adalah setengah kx kuadrat. Keseimbangan. Kita meletakkan suatu balok pada permukaan kurva energi potensial A. Jika posisi awal pada titik stabil, maka balok tersebut akan bergerak bolak-balik pada posisi awalnya. B. Jika posisi awal pada titik unstabil, maka balok tidak akan pernah kembali keadaan semulanya. C. Jika posisi awal pada titik netral, maka balok tersebut akan bergerak jika ada gaya yang bekerja pada balok tersebut. Daya. Daya adalah laju perubahan usaha yang dilakukan tiap titik. Ini dia rumusnya. Daya yaitu usaha dibagi dengan waktu, satuannya adalah joule per second. Sekian dari pembahasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.